Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Solihatun dari S1 PJJ Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makroekonomi Tiongkok tahun 2022 sampai 2024. Sebagai ekonomi terbesar kedua dunia, Tiongkok melewati periode 2022 hingga 2024 yang penuh ketidakpastian. Transisi dari kebijakan zero covid dan krisis properti domestik menimbulkan pertanyaan, bagaimana kinerja makroekonomi Tiongkok pada 3 tahun terakhir? Presentasi ini mengurai data dan analisis mengenai pertumbuhan PDB, inflasi, nilai tukar, serta neraca perdagangan dan neraca pembayaran Tiongkok tahun 2022 hingga 2024. Pertama terkait dengan inflasi. Pada tahun 2022, tingkat inflasi tahunan moderat sekitar 2% atau sesuai target pemerintah karena permintaan domestik relatif lemah. Kenaikan harga makanan termasuk daging babi mendongkrak inflasi awal tahun, namun kebijakan stimulus fiskal moneteri menahan tekanan harga lain. Inflasi inti tetap rendah, mencerminkan kelebihan kapasitas produksi dan permintaan konsumen yang belum pulih penuh. Di tahun 2023, inflasi sangat rendah, hampir mendekati deflasi. Indikator resmi menunjukkan CPI naik hanya sekitar 0,2% hingga 0,3% sepanjang tahun, terendah sejak 2009. Tekanan deflasi disebabkan oleh permintaan rumah tangga yang lemah, pasar perumahan yang tertekan, dan surplus pasokan dari beberapa komoditas. Harga produsen mengalami penurunan tajam sekitar minus 3% pada akhir tahun, menandakan tekanan deflasi di seluruh rantai produksi. Pada tahun 2024, inflasi diperkirakan masih rendah, meski sedikit naik jika permintaan mulai membaik. Proyeksi resmi dan World Bank menunjukkan inflasi CPI mungkin tetap di bawah 1%. Risiko deflasi masih ada pada paruh pertama tahun mengingat pemulihan konsumsi yang lambat. Stimulus fiskal yang dilipat gandakan diharapkan menggerakkan permintaan, namun dampaknya diperkirakan hanya bersifat sementara. Secara umum, inflasi Cina tahun 2022 sampai 2024 sangat terkontrol, jauh di bawah level negara maju, sehingga ruang moneter agak longgar. Selanjutnya mengenai nilai tukar yuan. Pada tahun 2022, yuan berstatus relatif stabil di bawah tekanan moderat. Pada Oktober 2022, yuan sempat menyentuh level terlemah dalam 29 bulan, sekitar 7 per USD, karena kebijakan moneter AS yang mengeras sementara kebijakan Cina akomodatif. Hasilnya, nilai tukar melemah tipis dari awal tahun. Bank sentral menahan laju pelemahan dengan intervensi harian dan pemberian sinyal stabilisasi. Pada tahun 2023, tren pelemahan yuan berlanjut. Sepanjang 2023, yuan merosot beberapa persen terhadap dolar, rata-rata sekitar 7,08 per US dollar, dan ditutup melemah sekitar 2-3% sepanjang tahun. Pelemahan dipicu oleh perbedaan suku bunga tinggi AS versus suku bunga rendah Cina, ekspektasi stimulus dalam negeri, dan arus modal keluar. Bank sentral Cina mulai mentolerir pelemahan untuk penopang perekonomian, termasuk dengan menurunkan persyaratan cadangan devisa bank dan menjaga patokan harian di level lebih kuat dari ekspektasi pasar pada awal 2024. Lalu pada awal tahun 2024 menunjukkan sedikit penguatan relatif terhadap akhir 2023 karena pasar memperkirakan Bank Sentral AS akan segera mulai menurunkan suku bunga sehingga mengurangi tekanan apresiasi dolar. Pada kuartal 1 2024, yuan stabil di sekitar 3,2 triliun dolar, juga mendukung stabilitas nilai tukar. Dari sisi PDB, tahun 2022, PDB tumbuh sangat lambat, sekitar 3%. Salah satu laju terendah dalam setengah abad. Pertumbuhan tersebut di bawah target resmi, yaitu 5,5%, dan tertahan oleh kebijakan nol COVID yang ketat sepanjang tahun. Pada kuartal 4 2022, bahkan mendekati stagnasi 0% karena gelombang infeksi domestik. Sebagian sektor, khususnya konsumsi dan properti, mengontraksi, sementara investasi infrastruktur dan manufaktur masih mendorong sedikit aktivitas. Pada tahun 2023, ekonomi pulih moderat dengan PDB tumbuh 5,2%, sedikit melebihi target.
Kinerja ini didukung kebijakan stimulus dan rebound ekspor di awal tahun. Kuartal 4 2023 mencapai 5,2%, namun kenaikan kuartalan melambat. Meskipun demikian, pertumbuhan keseluruhan 2023 menunjukkan pemulihan fragmen. Sektor manufaktur dan ekspor mulai membaik, tetapi konsumsi rumah tangga dan pasar properti masih lesu. Tahun 2024, pemerintah menargetkan pertumbuhan sekitar 5%. Proyeksi lembaga internasional melihat PDB tahun ini di sekitar 4,8-5%, dengan asumsi dukungan kebijakan yang berlanjut. Namun, risiko penurunan momentum tinggi, sektor properti masih melemah, populasi menurun, dan permintaan global mungkin tetap terbatas. Pencapaian target 5% memerlukan stimulus tambahan khususnya untuk konsumsi domestik dan reformasi struktural, misalnya meningkatkan belanja konsumen dan mendiversifikasi perekonomian. Lalu dari sisi neraca pembayaran, dalam transaksi berjalan, Cina secara historis mengalami surplus transaksi berjalan besar karena surplus perdagangan barang. Surplus tersebut menurun terhadap 2022 sampai 2024 seiring dengan merosotnya surplus perdagangan. Menurut World Bank, surplus transaksi berjalan turun dari sekitar 2,2% PDB pada 2022 menjadi sekitar 1% PDB pada 2024. Penurunan ini mencerminkan melemahnya ekspor bersih seperti gambar di neraca perdagangan di bawah. Neraca jasa tetap defisit seperti pengeluaran perjalanan luar negeri, royalti, dan lain-lain, tapi relatif kecil dibanding surplus barang. Lalu dari sisi akun modal dan keuangan, arus investasi langsung itu tercatat positif tapi menurun. World Bank mencatat perolehan FDI masih positif kecil 0,2% PDB tahun 2022, namun menurun pada 2023. Capital outflow meningkat pada 2023 karena perbedaan suku bunga. China juga melonggarkan kendali modal dan menggalakkan proyek Belt and Road yang mengubah komposisi aliran modal. Secara keseluruhan, neraca modal cenderung netral dengan cadangan devisa yang relatif stabil. Lalu dari sisi cadangan devisa Cina adalah yang terbesar di dunia, mendekati 3,2 triliun pada pertengahan 2025. Cadangan ini meningkat sedikit pada 2024 sampai 2025 karena PBOC berhasil mempertahankan kestabilan mata uang dan mengelola arus modal. Tingginya cadangan devisa mendukung ketahanan eksternal Cina di tengah volatilitas pasar global. Lalu dari sisi neraca perdagangan, pada 2022, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 877,6 miliar dolar, rekor tertinggi sejak data tercatat. Ekspor barang naik 7% secara tahunan, didukung oleh permintaan global khususnya untuk peralatan elektronik dan kendaraan listrik, serta relokasi rantai pasok regional. Sebagai perbandingan, impor hanya tumbuh tipis 1,1%, mencerminkan lemahnya permintaan domestik di paruh pertama 2022. Kinerja ekspor yang kuat dan impor yang stagnan menghasilkan surplus yang lebar. Pada tahun 2023, konstelasi berubah drastis. Ekspor mulai tertekan oleh melemahnya permintaan luar negeri. Tahun itu, ekspor berkontraksi, yaitu penurunan pertama sejak 2016, karena perlambatan ekonomi global dan sengketa dagang. Impor justru mulai pulih, meski secara total masih lebih rendah dari 2022, didukung sebagian oleh upaya pemulihan ekonomi domestik. Akibatnya, surplus perdagangan menyusut tajam. Diperkirakan sekitar 386 miliar dolar pada 2023, yaitu turun 33% dari 2022. Hal ini menandakan bahwa dorongan ekspor tidak lagi sebesar 2022, sementara konsumsi dari investasi dalam negeri mulai menggerakkan impor barang produksi. Pada tahun 2024, data awal menunjukkan pola pemulihan moderat. Pada kuartal pertama 2024, kedua ekspor dan impor tumbuh positif. Ekspor 1,5%, sedangkan impor 8,4% pada April. Mencerminkan perbaikan permintaan global dan domestik. Surplus perdagangan triwulan pertama sekitar 72 miliar dolar. Faktor musiman seperti pemulihan setelah basis rendah 2023 juga berkontribusi. Namun, tantangan eksternal tetap ada. Proteksionisme, persaingan dagang, dan risiko resesi global dapat membatasi ekspor selanjutnya. Secara keseluruhan, Cina masih net eksportir besar. Namun,
ketimpangan neraca perdagangan semakin berkurang selama periode ini. Dari seluruh data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kondisi makroekonomi Tiongkok 2022 sampai 2024 ditandai oleh perlambatan pertumbuhan yang tajam pada 2022 dan pemulihan terputus-putus pada 2023 hingga 2024. Pertumbuhan PDB terhambat oleh kebijakan COVID-19 dan krisis properti sehingga hanya 3% pada 2022. Tahun berikutnya, output tumbuh kembali ke kisaran 5%, namun sebagian didorong oleh ekspor dan stimulus fiskal. Permintaan konsumen domestik masih lesu. Lalu yang kedua, tekanan deflasi muncul dari rendahnya inflasi dan kontraksi harga produsen. Kebijakan moneter akomodatif serta belanja publik dinaikkan untuk menopang ekonomi. Yang ketiga, nilai tukar yuan melemah secara akumulatif karena perbedaan kebijakan moneter global. Sementara cadangan devisa yang besar menjaga kestabilan sistem keuangan eksternal. Lalu selanjutnya, neraca perdagangan yang tadinya mendukung pertumbuhan kini surplusnya mengecil karena ekspor lemah dan impor mulai pulih. Neraca berjalan tetap positif tetapi menyempit. Lalu terkait dengan kesenjangan struktural masih tampak. Ketergantungan pada investasi dan ekspor, sektor properti bermasalah, dan pasar tenaga kerja yang tertekan. Pemerintah Tiongkok diperkirakan akan terus menggenjot stimulus fiskal moneter hingga 2024 untuk mengejar target pertumbuhan sekitar 5%. Reformasi jangka panjang meliputi penguatan konsumsi domestik, strukturisasi industri, hingga perbaikan sektor keuangan menjadi kunci agar perekonomian Cina kembali berdaya tanpa mengorbankan stabilitas keuangan dan nilai tukar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.